Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gina Gania dengan nomor induk mahasiswa 34032100035. Nah, di video kali ini saya masih sama untuk memenuhi mata kuliah literasi digital. Oke, dan di dalam video ini terdapat beberapa hal ya. Di antaranya, kita dapat mencari artikel atau buku dan membuat daftar pustaka ya dari aplikasi Publish or Perish, dari aplikasi Mendeley, dari aplikasi Postviewers, dari Google Scholar, Google Books, dan Sinta ya. Oke, yang pertama-tama kita mencari artikel dari Publish or Perish ya, menggunakan Publish or Perish. Oke, kita langsung buka Publish or Perish ini. Nah, di Publish or Perish ini ada beberapa sumber ya, dari Google Scholar, dari PubMed, dari Scopus, dari Web of Science ya misalnya. Dan ini semua itu ada artinya. Yang titik atau bintang 1 ini berarti gratis ya. Kalau bintang 2 ini biasanya harus registrasi dan ada bayarnya ya. Dan kalau yang ketiga ini biasanya berbayar. Oke, kita langsung ya. Biasanya dalam Publish or Perish ini yang paling dicari itu menggunakan sumber Google Scholar ya. Kita klik dan di sini terdapat authors, publication name, title words, dan keyword ya. Dan ini merupakan jumlah maksimum number maksudnya ya. Di sini kita akan mencari sebuah artikel dan berapa banyak jumlah artikel tersebut. Apakah ditampilkan 10, 20, dan seterusnya. Oke, di sini juga kita ada tahun ya. Dari tahun berapa kita mencarinya ya. Dan ini harus diisi ya. Karena kalau tidak, maka dari tahun 0 sampai tahun 0 artikel tersebut akan muncul. Nah, kita langsung ketikkan saja ya di sini. Misalnya saja, kita akan mencari sebuah artikel tentang akuntansi UMKM ya. Nah, kalian bisa mencarinya berdasarkan penulis kah? Atau seperti saya, seperti ini, atau keywordnya ya. Kalian bebas mencarinya seperti apa. Nah, kalau saya menggunakan title words-nya ya. Nah, kita isikan tahunnya. Dari 2017 sampai dengan 2022 ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi 200 misalnya ya. Kita langsung klik search. Nah, ini dia akan memproses sebanyak 200 artikel dimuat dalam ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya, beberapa artikel yang kita cari di Publish or Perish. Sebanyak 200 artikel ini muncul di sini ya. Oke, nah seperti itu. Dan di sini kita ada keterangan nih dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, citasinya ini ada dari 5 tahun ya. Papersnya ya, citasinya berapa banyak ya, dan lain-lainnya kalian bisa lihat di sini dari data yang muncul di sini. Oke, dan di sini saya akan mencontohkan membuka salah satu saja ya. Soalnya ini ya, kita cukup klik 2 kali ya di sininya. Nah, kita akan langsung diarahkan ke situs webnya ya. Dan membukanya secara langsung, baik itu melalui Mozilla ataupun Google Chrome ya. Sesuai aplikasi yang tertaut pada laptop kalian ya. Nah, kita langsung diarahkan ke PDF-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia, kita diarahkan langsung ke artikelnya ya. Nah, kalian bisa langsung nih mendownloadnya di sini ya, agar disimpan ke folder kalian.
Misalnya saja saya simpan di sini ya. Nah, seperti itu misalnya. Nah, selanjutnya di publish paris ini ya, kita juga otomatis langsung tersimpan nih di atas ya, daripada yang kita buka tadi ya. Nah, jadi seperti itulah cara mencari artikel di publish or perish ini. Oke, selanjutnya kita langsung cara mencari artikel di Mendeley ya. Pertama-tama tentu kita harus punya dan buka aplikasi Mendeley. Saya menggunakan Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop atau Mendeley Reference itu sama ya, bisa kita cari artikelnya. Nah, ini dia tampilan Mendeley-nya ya. Oke. Nah, kita bisa mencarinya di sini nih, di search ya. Kita cari misalnya kayak tadi UMKM atau akuntansi UMKM ya, seperti ini. Kalian cari di sini ya, mencari artikel, kalian cari di sini. Dan pastikan kalian selalu terhubung di internet ya, baik publish or perish maupun Mendeley, kalian harus terhubung dengan internet. Nah, kalian bisa langsung klik enter ya. Dan di sini akan muncul beberapa artikel ya. Nah, saya perbesar ya. Oke. Nah, ini dia beberapa artikel yang kita cari menggunakan aplikasi Mendeley Desktop ya. Kita contohkan salah satu saja ya. Ini misalnya. Nah, ini akan muncul nih, save reference ya, otomatis kita akan meng-save di all dokumen, nanti akan muncul artikel ini. Oke, nah untuk ini kita akan bisa diarahkan ke langsung ke jurnalnya ya. Nah, ke artikelnya. Dan ini ada nama penulisnya, ada tahun terbitnya, ada volume jurnalnya keberapa, dan ada halaman ya. Lengkap di sini kalian bisa baca ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengarahkan langsung ke artikelnya, kalian klik 2 kali pada bagian ini. Kita tunggu ya, dan ini akan langsung diarahkan ke bagian dimana kita akan mendownload PDF. Nah, kita harus sign in terlebih dahulu ya. Nah, jadi akun saya ya, Ginagania. Oke, nah kalian bisa tambahkan add to library seperti tadi ya, ditambahkan. Lalu kalian bisa langsung view PDF seperti ini. Nah, ini dia sudah terbuka ya, file PDF-nya. Nah, seperti itulah cara mencari artikel di Mendeley ya. Hampir sama seperti publish or perish tadi ya. Kalian cukup mengetikkan nama ya di literatur search ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah daftar pustaka menggunakan Mendeley Desktop ya. Dan artikelnya dari publish or perish misalnya. Di My Library kita tambahkan ya, add. Sebelumnya saya sudah mencari ya artikel yang akan saya gunakan sebagai daftar pustaka ya. Kita tambahkan ya di sini. Dan penulisnya juga ada ya, dari Rahmawati. Tahunnya ada ya, lengkap semuanya. Kita bisa buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita cari mana bagian mana yang kita akan citasi ya. Misalnya saja saya citasi yang ini. Namun kalian juga harus menghubungkan nih antara Mendeley dan juga Word kalian ya. Kalian pergi ke bagian tools. Nah, kalau kalian belum menghubungkannya, di sini akan ada bacaan install Miss Word plugin ya. Kalau saya ini sudah menginstalnya ya. Nah, kalian cukup klik saja ya yang install ini dan tunggu prosesnya cuma sebentar.
Nah, kalau sudah kalian hubungkan, kalian langsung pergi ke Microsoft Word ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Mendeley. Kita cari ya bagian mana yang akan disitasi. Misalnya saja yang ini ya. Kita sitasi. Oke, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita cari lagi bagian yang akan kita sitasi lagi, misalnya. Oke, kita lanjut ke Microsoft Word ya. Ke bagian Microsoft Word. Kita lihat di bagian referensi apakah Mendeley ini sudah terhubung ataukah belum ya. Kita lihat di bagian reference ya. Ada ini merupakan bagian daripada Mendeley ya. Secara otomatis kita akan membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Oke. Kita langsung ketikkan saja ya yang tadi sudah disitasi, oke. Nah, kita coba tambahkan daftar pustakanya ya. Dari insert citation ini kita dapat klik dan kita akan langsung diarahkan ke bagian Mendeley-nya. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke daftar pustaka yang kita kutip tadi ya. Misalnya tadi saya mengutip dari Rahmawati ya, artikel dari Rahmawati. Kita langsung klik OK. Nah, di sini kalian harus benar-benar mengingat nama penulisnya ya. Dari artikel mana kalian kutip ya, atau kalian jadikan daftar pustaka. Kita klik OK. Dan di sini kalian bisa mengubah stylenya menjadi yang kalian butuhkan ya. Nah, saya sudah saja menjadi APA seperti ini. Kita klik titik dan kita lanjutkan tulisannya. Nah, ketika kalian ingin membuat daftar pustaka ya, kalian bisa langsung nih ke insert bibliografi ya. Kita klik. Nah, jadi kalian tidak usah mengetikkan daftar pustaka ini satu persatu ya, dari artikel yang sudah kalian tulis tadi ya. Misalnya seperti ini ya, karena saya hanya mengutip dari Rahmawati saja. Nah, seperti ini. Oke, seperti itulah cara pembuatan daftar pustaka ya. Dari artikel dari Publish or Perish dan ditambahkan ke Mendeley. Lalu kita bisa buat daftar pustakanya. Seperti ini caranya. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi PostPWord ya. Seperti ini. Kalian bisa mendownloadnya di Chrome jika kalian tidak memiliki aplikasi ini ya. Kita langsung saja ke tutorial menggunakan aplikasi PostPWord ini. Pertama-tama ya, karena aplikasi PostPWord ini untuk memudahkan peneliti ya dalam mencari penelitian terbaru ya. Jadi kita harus bisa menggunakan Mendeley atau Publish or Perish ini ya untuk mencari jurnal atau artikelnya ya. Yang nanti kita akan melakukan pemetaan di PostPWord ini. Oke, saya menggunakan Publish or Perish di sini. Nah, kita cari menggunakan Google Scholar ini ya. Nah, saya akan menambahkan publication name ini jurnal ya. Kalau title wordnya
saya akan cari menggunakan akuntansi UMKM ya. Nah, seperti ini. Dan saya akan cari sebanyak 200 saja. Dan tahunnya ini saya atur dari 2016 sampai 2021 ya. Nah, atau sampai 2022. Ini kita ganti menjadi 2017 saja ya. Oke, seperti ini. Langsung kita klik search. Kita tunggu ya. Nah, ini dia 200 jurnal ya. Karena kita mencari jurnal untuk dilakukan pemetaan pada post viewer. Oke, kita langsung save saja ya semuanya. Kita bisa klik kanan atau bisa save result ini. Kita coba dengan klik kanan, save result, dan kita pilih sebagai disimpan sebagai RIS ya. Yang ini RIS or Rep Manager ya. Nah, kita simpan di sini ya. File name misalnya contoh pemetaan. Oke. Ini kita hapus PNG-nya. Nah, kita save. Nah, setelah kita save, kita langsung menuju aplikasi Post Viewer ini ya. Kita buka. Nah, sudah terbuka. Di sebelah kiri ini adalah menu daripada Post Viewer ini ya. Dan ini adalah yang di tengah ini merupakan nanti ada hasil dari pemetaannya. Dan ini visualization untuk hasil daripada pemetaan ini ya. Nah, kita langsung aja create ya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ini jika kita memiliki data atau file data dari Post Viewer ini. Dan yang kedua ada bibliographic ya, yaitu artinya jika kita mengolah dari bibliographic ini dari berbagai data ya yang ada. Misalnya dari judul, nama pengarang ya, atau nama jurnalnya, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ini yaitu kita melakukan pemetaan melalui title dan abstrak ya, membuat pemetaannya. Nah, kita langsung next aja ya, kita pilih yang ketiga ini karena kita memiliki file RIS, kita pilih yang ketiga ya. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan jenis file yang kalian punya di sini, oke. Nah, kita klik next langsung. Nah, kita pilih nih filenya yang sudah kita simpan tadi menggunakan publish or perish dan berjenis RIS ya. Oke, nah ini dia. Kita klik OK ya, dan pastikan ini berbentuk RIS file ya. Oke, kita OK. Lalu kita next. Dan di sini ada 3 pilihan, ada title and abstract, ada title file, ada abstract file. Dan ini kita melakukan pemetaannya ya. Kita pilih yang title and abstract file aja ya. Oke. Kita next. Dan ininya saya tidak ubah ya. Seperti ini saja checklistannya. Kita next. Nah, ini dia sedang melakukan proses ya. Nah, ini ada 2 pilihan ya, binary and pool ya. Bedanya, binary ini jika kita menemukan 10 kata yang sama ya, maka akan tetap dihitung 1. Tapi kalau misalkan kita pilih pool, jika kita menemukan 10 kata yang sama, maka dihitungnya juga akan 10 kata itu ya. Nah, kita pilih yang binary aja, binary counting ini. Dan opsional ini kita kosongkan saja, dan kita next.
Dan di sini ada dari 1104 terms ya. Ada 4 minimal daripada 9 term ini ya. Kita ubah ya menjadi 3 saja ya. Nah, kita next. Nah, kita sesuaikan ya, kita maksimalkan 55. Nah, seperti ini kita next. Nah, ini dia. Kita bisa memilih kata yang tidak perlu digunakan. Kita misalnya pilih ya, seperti ini. Kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian di sini. Nah, oke, saya sudah memilihnya. Kalau kalian sudah seperti ini, kalian langsung klik finish ya. Dan ini akan memproses hasil daripada pemetaan dari data kita ya. Nah, ini dia ya, beragam. Ini dari UMKM nih. Kata yang berkaitan dengan UMKM atau yang berhubungan ya. Misalnya UMKM ya. Dan yang lain-lainnya kalian bisa lihat di sini ya. Selanjutnya ini ada overlay visualisasi. Oke, dan artinya ini adalah tahun ya. Jadi warna-warna ini merupakan atau berarti tahun ya. Kita bisa lihat di sini. Dan tahun termudanya itu 2021 lebih ya. Nah, yang kuning-kuning ini. Sedangkan yang kebiruan ini berarti 2020 ya. Nah, yang ini. Oke, kita pergi ke density visualization ya. Nah, ini. Nah, kata yang terang ini atau yang besar ini adalah kata yang paling banyak muncul daripada data yang tadi kita masukkan ya. Nah, sedangkan data yang pudar ini merupakan data yang paling sedikit muncul daripada data yang kita masukkan tadi di post viewer ini. Oke. Nah, maka semakin terang, maka kata itu kata yang sering muncul pada data yang kita masukkan tadi ya. Oke. Kita beralih ke sini, ke bawah. Ada items ya, sebanyak 46 dan dibagi menjadi 6 clusters dengan link 252 dan total links ada 513. Oke, kita klik yang item ini, maka kita dapat melihat cluster 1 sampai 6 ini di sini ya. Nah, di sini ada menu visualisation ya untuk penyesuaian data daripada pemetaan ini. Nah, kalau saya sudah seperti ini saja ya. Dan jika kalian ingin meng-save-nya, kalian bisa save melalui screenshot ya. Kalian pilih screenshot, kalian pilih save, lalu akan muncul seperti ini. Saya akan simpan melalui PNG ya, tetapi kalau kalian butuh PDF misalnya, kalian bisa pilih format PDF, JPG, atau lainnya ya. Di sini sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Oke, kita namanya isi ya. Seperti ini, kita langsung save. Dan kita akan lihat ya hasil daripada penyimpanan ini. Nah, ternyata sudah tersimpan ya dalam berbentuk file PNG. Nah, jadi seperti itulah ya cara menggunakan post viewer. Dan post viewer ini digunakan sebagai pertimbangan kaitan istilah yang ini nih digunakan atau dikaitkan sehingga kita dapat mengkaji literatur lainnya ya dan membuat pembaruan pada penelitian kita ya. Dan kita lanjut ke tutorial berikutnya ya.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu mencari sebuah artikel dan membuat daftar pustaka menggunakan Google Scholar ya. Oke. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam Chrome ya. Nah, kita di sini ketikkan color.google.com. Nah, kita enter. Nah, Google Scholar ini kita bisa sebut sebagai Google Cendekia juga ya. Nah, di sini misalnya saya akan mencari sebuah artikel tentang akuntansi UMKM ya. Nah, kita enter. Nah, sudah muncul data pencariannya ya. Sekitar 53.300 hasil ya dalam waktu 0,36 detik ya. Jadi kalian bisa mencari beberapa artikel yang kalian butuhkan menggunakan Google Cendekia ini ya. Nah, kalian juga bisa nih menggunakan waktu ya. Misalnya rentang khusus kita isi dari 2017 sampai 2002. Nah, ininya kita bisa urutkan ya menurut tanggal atau urutkan menurut relevansi ya. Nah, semua jenis artikel ya, sertakan paten, mencakup kutipan, kita isikan itu. Lalu kita bisa telusuri lagi. Nah, ini dia hasilnya sekitar 19.100 hasil ya. Dalam waktu 2017 sampai 2022 ya. Nah, kita pilih salah satu saja ya. Misalnya kita pilih ya misalnya otomatisasi pencatatan akuntansi pada UMKM. Kita bisa klik yang ini atau langsung ke judulnya ya yang ini. Terlebih dahulu saya save ya filenya. Saya save di sini. Nah, itu dia cara mencari dan mendownload ya sebuah artikel di Google Scholar ya. Kita bisa buka, misalnya ditampilkan folder atau langsung buka saja seperti ini. Nah, oke. Ternyata sudah benar-benar terbuka ya. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung juga mengetik seperti ini nih. Kita tunggu dan langsung diarahkan pada jurnalnya ya. Nah, oke, ini dia. Nah, kalian bisa juga nih mendownloadnya di sini ya, full text PDF. Kalian bisa lihat ya PDF-nya di sini. Kita tunggu. Nah, download di PDF. Kalian bisa klik ini untuk mengunduh seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat sebuah daftar pustaka ya dari Google Cendekia atau Google Scholar ini, kalian cukup mengetik ini, kutip ya. Kalian klik kutip, lalu kalian akan diarahkan langsung ke bagian daftar pustaka ya. Nah, ini dia. Kalian bisa pilih nih, kalian bisa klik dan langsung copy ke makalah atau jurnal atau karya ilmiah lainnya yang membutuhkan daftar pustaka dari artikel di Google Scholar ini ya. Oke. Nah, ini dia. Kalian bisa klik ini lalu CTRL-C misalnya. Nah, misalnya saya buat di Word ya. Nah, kita kopikan. Nah, ini dia.
ininya misalnya yang agak kesini kan. Nah, jadi seperti ini ya. Kalian bisa pilih ya, apakah bentuk APA atau MLA ya. Kalian sesuaikan dengan daftar pustaka kalian. Oke, kita tutup. Nah, kutip ini, jika kalian membuat daftar pustakanya dari kutip ini, maka otomatis dirujuk ini ya, tertambah nih menjadi 34 misalnya, karena kalian sudah menggunakan kutipan ini ya di sini. Tetapi misalnya kalau kalian mengutip secara manual nih, misalnya daftar pustakanya dari kalian buat manual ya, kalian lihat dari sini siapa penulisnya, tahun berapa, jurnal apa ya, kalian itu tidak akan menambah ini dirujuknya ya. Lalu kalian juga dapat nih menyimpannya di sini. Nah, ini akan tersimpan di koleksi ya. Kita selesaikan. Nah, lalu kita lihat nih koleksi. Berarti menjadi bertambah. Kita lihat. Nah, ini dia ya, sama saja. Di daftar bacaan di Google Cendekia ini ya. Jadi kalian bisa langsung download, bisa langsung simpan seperti itu. Oke, seperti itulah cara mencari jurnal atau artikel di Google Scholar ini dan juga membuat sebuah daftar pustaka menggunakan kutip ini ya. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu mencari buku di Google Books ya. Nah, di sini kita ketikkan books.google.com ya. Seperti itu, lalu kita enter. Lalu kita diarahkan ke Google Buku atau Google Books ya. Misalnya nih, kita ketikkan akuntansi biaya ya. Nah, kita bisa enter atau langsung klik di pencarian ini. Nah, ini ada beberapa macam buku ya, akuntansi biaya. Dan misalnya saja saya akan membuka nih. Kita bisa klik akuntansi biaya di sini. Nah, jadi seperti itulah cara mencari buku di Google Books ini ya. Kalian bisa lihat. Namun di dalam Google Books ini ya halamannya terbatas ya. Tidak semua halaman dicantumkan di buku ini. Seperti ini ya. Ini yang abu-abu ini berarti ada halamannya, namun apabila menemui putih-putih ini berarti halamannya itu dilewat ya. Oke. Nah, kalian bisa memperbesar sini, memperkecil. Lalu kalian bisa tampilkan satu halaman, dua halaman, dan selanjutnya ya. Nah, di sini kalian bisa beli buku, bisa cari di perpustakaan, bisa mencarinya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi seperti inilah cara mencari sebuah buku di Google Books ya. Nah, kalian bisa membuat daftar pustaka dari data-data yang ada di buku ini ya. Misalnya saja penulis Harap-Hap dan Tukino ya. 2000, kita lihat 2020. Lalu penerbitnya Batam Publisher. Nah, kalian bisa lihat di sini sebagai acuan untuk pembuatan daftar pustaka ya. Jadi seperti itulah. Nah, kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu mencari artikel di Sinta Kemendikbud ya. Ketikkan Sinta kemendikbud.go.id ya, seperti ini. Kita enter ya, dan kita langsung diarahkan ke beranda Sintanya seperti ini.
Nah, selanjutnya ini ada menu-menu ya, ada author, subject, affiliation, source, dan lainnya ya. Kalian bisa mencari artikel di jurnal ya. Mencari artikel di jurnal. Nah, ini dia. Nah, di sini ada lengkap ya. Nah, lalu ini ada filter ya. Filter ini kegunaannya yaitu untuk mencari nih, dinilai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, di Sinta ini ada penilaian atau ranking ya, dari Sinta 1 sampai Sinta 6, dan yang paling bagus itu Sinta 1 ya. Kita coba filter di Sinta 2 saja ya terlebih dahulu, dan saya akan mencari mengenai ekonomi dan education ya, pendidikan. Kita filter jurnalnya. Nah, kita cari di sini misalnya akuntansi ya. Dan ini beberapa hasil pencariannya atau percobaan saya sebelumnya ya. Karena saya sudah pernah menggunakan Sinta sebelumnya. Oke, kita cari akuntansi misalnya. Nah, di sini ada beberapa jurnal tentang akuntansi ya. Dan akreditasinya dari Sinta ini 2 ya, karena tadi kita memfilter ranking Sintanya itu di 2 ya. Dan ada di halaman ya, jumlah halamannya ada 2 ini di sini. Oke, kita klik salah satu saja ya, kita pilih. Kita pilih yang ini nih. Kita coba pilih yang ini ya. Kita klik judulnya ya, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Nah, di sini sudah ada ya dari Universitas Kristen Petra Surabaya ya, jurnal ini. Lalu ini ada rankingnya ya, Sinta 2 dari 2016 dan diperbarui lagi sampai 2025 ya. Nah, kita misalnya klik salah satu saja ya. Misalnya kita klik artikel di sini yang pertama saja ya. Nah, ini akan langsung mengarahkan kita untuk mendownload artikel tersebut. Kita coba save dan kita lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian juga bisa nih melihat artikelnya melalui Google Scholar ya. Nah, ini ada Google Scholar, ada Garuda, ada website ya. Kalian bisa lihat di sini misalnya kita langsung ke websitenya ya. Nah, akan diarahkan langsung ke website Jurnal Akuntansi dan Keuangan ini ya. Kalian bisa langsung downloadnya di sini PDF. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan Google Scholar ya atau Google Cendekia ya. Kalian akan langsung diarahkan ke Google Cendekia tersebut. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Kalian bisa klik misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba klik ya. Nah, kita diarahkan untuk mendownload lagi ya. Nah, untuk pembuatan daftar pustaka sendiri ya, kalian bisa melihatnya dari artikel tersebut ya. Penulisnya siapa ya, dari jurnal apa, dan dari diterbitkan tahun berapa ya. Kalian bisa lihat lengkapnya di jurnal tadi ya. Tadi di Sinta ini kita diarahkan ke websitenya, jadi kita langsung dapat membuat daftar pustaka dengan mudah karena diarahkan langsung ke penerbitnya, pembuatnya, dan penulisnya. Oke. Nah, seperti itulah cara mencari sebuah artikel ya dari beberapa macam cara yang tadi saya telah sebutkan. Oke, sekian video untuk kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini. Saya mohon maaf dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.